Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa naftatihu ta'allumana fi hadhil laylah wa fi hadhil fursah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara, fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita belajar malam hari ini, seperti biasa kita mohon kepada Allah sebagai doa-doa kita memanjatkan harapan dan juga kebaikan kepadanya untuk kesehatan kita semua yang sedang sakit di antara kita, baik yang hadir hari ini bersama kita dalam Zoom maupun yang tidak hadir, semuanya sakit. Terus ada dapat WhatsApp dari Bu Salama ya, yang sedang sakit, juga mungkin Bapak Ibu ada yang masih sempurna kesembuhannya. Semoga Allah anugerahkan kesembuhan yang sempurna dan sebaik-baiknya dan segera. Yang sedang ditimpa masalah, Allah semoga berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, dan juga sesempurnanya. Yang sedang mendapatkan kesulitan, Allah berikan kemudahan, dan juga semoga Allah anugerahkan kepada kita semuanya kebaikan fid din wad dunya wal akhirah, serta semua yang kita harapkan, baik untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, a'mamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa satidina wa ustadatina wa man habbana wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimin muslimat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bisri ummil Quran wa barakatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Bapak Ibu semua, alhamdulillah iltaqaina marratan tsaniyatan fi hadhil fursah fi barnamijit ta'allumil lughatil arabiyyah khassatan fi darsil uslubil arabi. Fi hadhil lailah nahnu insyaallah sanata'allam marrah tsaniyah darsana fi al-adadi wal ma'dud. Pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali belajar pelajaran kita tentang adad dan ma'dud. Waqad ta'allamna fil usbu'il madhi al-adad wal ma'dud min mi'atin ila mi'atin wa asyarah. Pada minggu yang lalu, minggu yang lepas kita sudah belajar adad dari 100 sampai 110. Wa fi hadhil laila insyaallah sanastamir ila al-adad ba'dahu. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan adad setelahnya atau sesudahnya. Wa kubaila al-istimrar ila darsina al-jadid fi al-adadi wal ma'dud. Ana sa'ad'ukum awalan litadrib ma'an ala al-adad al-ma'dud alladhi ta'allamnahu qabla hadha. Sebelum kita lanjutkan pelajaran berikutnya, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berlatih kembali adad ma'dud yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik. Barangkali ada yang mau mencoba menyebutkan adad ma'dud 100 sampai 900. Ada yang mau coba sebutkan? Liyatafaddal ahadum minkum atau ahadukum ayyadhkur al-adad wal ma'dud min mi'ah ila tis'imi'ah. Silakan salah satu dari Bapak Ibu atau lebih ya, untuk menyebutkan adad dari 100 sampai 900.
Man yurid ayyadhkur. Siapa yang mau coba sebutkan? 100 sampai 900. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Man yurid ayyadhkur. Siapa yang mau sebutkan? Boleh. Macam mana sebut Ustaz? Mi'ah Ustaz? Ya, Ibu mau coba? Saya tak pernah attend kelas ni itu, nanti saya sebut mi'ah, Ya, mi'atun. mi'atun. Ya, terus? Dua, isnani mi'ah. Bukan. Mi'atani. Hah? Ya, baik. Mi'atani. Oh, Coba yang lain dulu. Yang lain, Yang pindah. lain dulu, yang lain dulu. Ya, yang lain. Siapa mau coba? Ibu Saya Sahadia, coba. Muhammad ya Ustaz. Ibu Sahadia, silakan. InsyaAllah. Tapi saya tak memarisa. Saya cuba saja. Wahabil. Coba saja, silakan. Okey. Mi'atun. Mi'atani. Salasu mi'atin. Ya. Arbi'atu ma'atin. Arba'u mi'ah. Arba'u mi'ah. Khamsu mi'ah. Situ mi'ah. Sab'u mi'ah. Samaniyah mi'ah. Tis'u mi'ah. Alfun. Sudah, segitu. Sampai 900. Ah. Jadi ada kesalahan di 800 sedikit. Oh, Sedikit saja. Baik, coba silakan siapa lagi yang lain. Man yurid ayyadhkur. Pak Haji Tahir mau coba? Silakan. Mi'atun, mi'atani, salasu mi'atin, arba'u mi'atin, khamsatu mi'atin, situ mi'atin, sab'u mi'atin, samanu mi'atin, tis'u mi'atin. Ya, bagus. Tetapi tadi ada kesalahan sedikit. 500. Sedikit 500. sekali skalanya. Baik, satu orang lagi. Siapa mau coba? Mi'atin. Saya Pak. Ibu Halimah, silakan. Oke, bismillah. Mi'atun. Ya. Mi'atani. Ya. Salasa mi'atin. Ya. Arba'u mi'atin. Arba'u mi'atin. Khamsu mi'atin. Sab'u mi'atin. Sab'u mi'atin ya. Lagi. Sab'u mi'atin. Tadi sudah. Ya. Samanu mi'atin. Ya. Tis'u mi'atin. Ya. Sedikit salah di 300. 300. Cukup ya. Salasu ya Pak ya. Nah, Ibu tadi apa? Bilang. Salasa. Nah, salasa. Harusnya salasu. Oh, salah Oke. Ya, baik. Saya akan coba Syukran, tuliskan Pak, ya. kembali ya. Bilangan 100 sampai 900. Untuk mengingatkan semuanya. Agar kita semua hafal dan benar. Saya akan tuliskan. Coba. Mi'atun. Mi'atun. Terus mi'atani. Ustaz, kalau tengok di kitab Ustaz, buku yang mana Ustaz? Kalau di buku kita, itu ibu bapak semua boleh lihat Al-Ajib jilid 5. Oh, Al-Ajib. Yang berwarna merah. Jilid Berwarna merah agak gelap. 5, sekejap cek. Ada jumpa. Tak teruskan je Ustaz, nanti cari. Memang. Ustaz boleh teruskan Ustaz, tak apa nanti cari. Bagaimana Ibu? Teruskan, nanti lepas kelas cari. Oh, dah jumpa dah jumpa Ustaz. Dah. Udah Muka jumpa. surat 72 Ustaz. Muka surat berapa? 72.
Muka surat 72. Silakan Bapak Ibu buka halaman atau muka surat 72. Sudah menemukan? Sudah. Jitu. Wajatu. Wajatu. Oh. Ya, wajatu. Menemukan. Baik. Tadi sudah bagus, hanya ada sedikit-sedikit saja kesalahan yang tidak begitu apa ya banyak, tapi kita harus perhatian ini. 100 mi'atun. Untuk pelajaran kita sebutkan huruf akhirnya dengan harokatnya yang benar. Mi'atun, mi'atani, salasu, mi'atin. Bukan salasa, bukan salasi, tapi salasu. Mi'atin, arba'u, mi'atin, khomsu, bukan khomsatu. Khomsu miatin. Kenapa khomsu? Ini khomsu, salasu, arba'u ini adalah adat untuk mu'annas. Mengapa mu'annas? Karena miatun adalah mu'annas. Makanya salasu miatin, arba'u miatin, khomsu miatin, sittu miatin, sab'u miatin, samanu miatin, tis'u miatin. Baik, ini 100. Nah, sekarang coba sebutkan 1 sampai 10. Mudzakkar. Ada yang mau coba bantu menyebutkan 1 sampai 10. Sampai Ibu Nazrah? Muzakkar. Iya, mudzakkar Ibu Nazrah. Silakan sebutkan adat dari 1 sampai 10 untuk mudzakkar. Wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, Ya. sab'atun, tamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Bagus. Bagus, udah betul. Asyaratun. Sekarang adat dari 1 sampai 10 untuk muannas. Silakan sebutkan. Siapa mau coba? Ibu Nazrah, silakan. Wahidatun, ithnatani, salatun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, tamanun, tis'un, ashrun. Bagus, sudah. Selamat. Alhamdulillah. Berarti bilangan 1 sampai 10, mudzakkar dan muannas sudah oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pelajaran yang kemarin. Saya akan tuliskan beberapa angka yang menggabungkan bilangan-bilangan tersebut. Misalnya 102, 105, 108, 107, 109, 110, lalu 101, 103. Dah. Silakan siapa mau sebutkan bilangan 102, 105, dan seterusnya seperti yang ada dalam tulisan. Siapa mau coba? Yang paling pertama, yang paling atas. Ibu Sanadia, silakan. 102. Belum Ustaz, belum cari. Ya. Haji Parman, silakan. 102. Mi'atun wa isnatani. Mi'atun. Wa isnatani. Ini Pak Haji mu'anas berarti ya? Mi'atun wa isnatin berarti mu'anas. Saya mulakan mu'anas. Ya, baik. Ini berarti mu'anas mi'atun wa isnatani. Baik, bagus. Wa isnatani. Nah, kita mulai dari mu'anas dulu. Sekarang 105. Siapa mau coba? Mu'anas ya, mu'anas. 105. Siapa mau coba ambil? Ibu Sabaria. Mi'atun wa khamsun. Sudah. Mi'atun wa khamsun. Bagus. Mi'atun wa khamsun. 108. Masih mu'anas. Ibu Misalma. Mi'atun wa samanun. Bagus. Mi'atun wa samanun. Mudah ya? Mi'atun wa samanun. Berikutnya 107. Siapa mau coba ambil? Wahabil ya Ustaz. Bu Sa'adiyah. Ya, mi'atun wa sab'un. Mi'atun wa sab'un. Bagus. Mi'atun wa sab'un. 109. Saya Pak. Ibu Halimah. Ya, mi'atun wa tis'un. Bagus. Mi'atun wa tis'un. Mi'atun wa tis'un. 110. Wajib akhir. Mi'atun wa ashrun. Bagus. Mi'atun wa ashrun. 10 mu'anas itu ashrun, bukan asyarun ya. Pak Haji udah betul. Mi'atun wa ashrun.
101. Siapa mau ambil? Saya coba Ustaz. Ibu Nazrah? Mi'atun wa wahidatun. Bagus. Mi'atun wa wahidatun. Mi'atun wa wahidatun. Bagus. Alhamdulillah. Terakhir, 103. Siapa mau ambil? mi'atun wa salah satu Bukan. Salasun. Mi'atun wa salasun. salasun. Kan mu'annas. Ya tak ya ya. Mi'atun wa salasun. Mi'atun wa salasun. Kalau salah satu mudzakkar. Bekar. Gitu. Nah, ini semua adalah bilangan atau adat untuk mu'annas karena satuannya isnatani, khomsun, saman itu adalah mu'annas. Nah, kalau misalnya nanti ma'dudnya adalah mudzakkar, maka tinggal diubah saja satuannya, bilangan 1, 2, 3, 4 hingga 10 itu tinggal kita tukar menjadi isnani, khomsatun, samaniyatun, sab'atun, tis'atun, asyaratun. Untuk 10 asyaratun kalau mudzakkar. Kalau muannas asyrun, sinnya sukun. Kalau muannas, kalau mudzakkar asyaratun, sanya fathah. 1 wahidun, 3 salah satun kalau untuk mudzakkar. Begitu ya. Jadi soal ini mudah. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini kita sudah belajar 100 nih. Ini sudah oke. Nah, sekarang kita tambahkan misalnya 205, 310, 408, 509, 607, 704, 806 misalnya. Kemudian 910, sudah. 900 berapa? 3 ya, 903. Nah, bagaimana kita mengucapkan ini? Ya, tinggal ubah saja. 205 siapa mau coba ambil? Silakan. Ibu Sabaria, 205. Bismillahirrahmanirrahim. Mi'atani wa khamsun. Nah, begitu saja. Tapi ini mu'annas ya, mi'atani wa khamsun. Mi'atani wa khamsun. Wa khamsun. 310. Silakan siapa mau ambil? 110. 310. Ibu Zahra Ahmad. Salasatun mi'ah Nah, bukan. wa 300 salasun apa? mi'atun salasu Ini 300. salasu Nah, jadi salasu 300. salasu mi'ah Salasu mi'atin. salasu mi'atin Ya. 300 Ustaz. 310 Ibu. Salasu mi'atin wa ashrun. Nah, begitu. Tinggal disambung saja wa asyrun. Jadi kita harus ingat bilangan 100, 200, 300, 400 itu seperti apa. Kemudian sambungkan dengan wa begitu. Berikutnya 408 Pak Haji Farman. Arba'u mi'atin 4 ya. Ya. 408. Arba'u mi'atin wa arba'atun. 408 tadi. 88. Maaf. 408. Arba'atu mi'atin wa Bukan arba'atu. Bukan arba'atu Pak Haji. Arba'u tadi udah betul. Arba'u mi'atin. Arba'u mi'atin wa sama wa 8 wa samaniyatun. Itu mudzakkar. Wa samanun. Wasamanun. Ini kita manas dulu. Jadi arba'u mi'atin wasamanun. Kalau samaniyatun mudzakkar. Okey. Kenapa macam samaniyatun ni macam mu'annas punya Ustaz kan? Kalau bilangan Oh, mudzakkar itu menggunakan tamar butoh. oh, 3 salah satun itu mudzakkar. oh. Arba'atun itu mudzakkar. Khamsatun itu mudzakkar. Tak marbutah kat belakang tu kira muzakkar. Iya, kalau bilangan begitu. Oh, Kalau adat tamar butoh itu justru untuk mudzakkar. Kalau muannas tak
tak ada tamar butoh, tanpa tamar butoh. Balik pula. Terbalik. Okey. Ya mungkin pada saat bahasa Arab dibuat tentang adat ma'dud, ini sengaja dibuat terbalik antara laki-laki dan perempuan. Tapi saya coba memahami filosofinya begini. Misalkan gini. Pulpen bahasa Arabnya apa? Boleh? Qalamun. Qalamun. Kalau 3 pulpen bagaimana? Salah satu qalamin. Salah satu aqlam. Aklami. Salah satu aklamin, betul. Salah satu qalamin. Aqlam. Aklamin, harus jamak. Salah satu aqlam ini. Salah satu aklamin. Aklamin jamak dari kolamun. Ya. Coba lihat, kolamun mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Bilangan dia muannas. Sedangkan 3 salah satu ada tamar butohnya kan? Ada. Biasanya tamar butoh adalah ciri untuk Muannas. muannas. Tetapi kalau bilangan justru mudzakarnya itu justru menggunakan tamar butoh. Makanya disambung antara salah satu dan kolamun ini aklamin digabung. Salah satu mudzakar, aklamin juga mudzakar. Nah, Ingat tapi ke aklam tu dia. barangkali Ingat ke aklam tu dia jamak muannas. ya meskipun dia jamak, Ha? setiap jamak itu dianggap muannas, Ya. tetapi kalau dikembalikan ke mufradnya, kolamun kan semula mudzakar. Semula mudzakar. Nah, ini saya akan coba memahami filosofinya. Mengapa untuk bilangan ma'dud mudzakar, kolamun ini ma'dud mudzakar, disatukan dengan adat yang menggunakan tamar butoh. Dan kita tahu tamar butoh itu adalah ciri untuk muannas pada umumnya, Ya. pada mulanya, pada awalnya. Nah, barangkali yang bisa kita pahami adalah khusus untuk adat ma'dud, muannas dan mudzakar bersatu agar ada keseimbangan hidup. Kalau dunia hanya laki-laki, mudzakar saja, tidak akan ada kelahiran dan kehidupan. Sebaliknya, kalau ada hanya perempuan saja, tidak ada laki-laki, juga tidak ada kelahiran, tidak ada kehidupan, dan tidak ada perkembangan. Maka untuk menyebut adat dan ma'dud, mesti bersatu antara laki-laki dan perempuan. Kalau bilangannya laki-laki, ma'dudnya perempuan. Kalau adatnya mudzakar, kalau adatnya muannas, ma'dudnya mudzakar. Jadi laki-laki dan perempuan dalam adat bersatu untuk menjadi harmoni dalam kehidupan, agar kehidupan menjadi berlangsung, abadi, dan terus berkelanjutan. Oh, jadi makdud dia kena guna apa ya Ustaz ya? Apa orang kata mufrad lah ya? Tak payah pakai jamak. Kalau jamak Ya, untuk menentukan makdud itu mudzakkar atau muannas, itu lihat mufradnya. Oh, kita tengok mufrad saja, bukan Tengok mufradnya. Aklamun memang jamak, dan jamak kita tahu adalah muannas kan? Iya, iya. Jamak yang tidak berakal kan muannas mufrad, Iya, ya kan? Nah, untuk bilangan dalam rangka mengetahui apakah ma'dudnya ini mudzakkar atau muannas, kembalikan ma'dud itu kepada bentuk mufrad. Mufrad. Kolamun mudzakkar. Mudzakkar. Mudzakkar kan mudzakkar. Ya. Sedangkan madarisu dari kata apa nih? Mudaris. Madrasatun. Nah, madrasatun muannas apa mudzakkar? Muannas. Muannas. Jadi tengok mufradnya. Kalau jamaknya kan aklamun muannas karena jamak. Madarisu juga muannas karena jamak. Ya. Tetapi untuk mengetahui mufradnya aklamun atau madarisu ini mudzakkar atau muannasnya, maka kembalikan dua kata ini kepada mufrad. Jadi kita tahu. Begitu. Itu rumus mengetahui mudzakkar atau muannas dari sebuah bilangan, dari sebuah ma'dud. Jadi nak sebut tiga sekolah ni macam mana? Salasa madrasatun. Nah, 3 untuk muannas apa? Salasu madrasatun. Salasu madarisa. Oh, madarisa. Kalau madrasatun Madarisa. Kenapa madarisa? Jamak min saraf. Isim ghairu munsharif.
Gairu munsharif. Munsharif. Isim goiru munsorif, isim yang tidak bertanwin. Madrasatun madrasatani madarisu. Tidak bertanwin. Sama dengan salasu masajidah ya Ustaz. Sama. Masajida juga itu isim goiru munsorif. Tapi bukan salasu, tapi salah satu. Salah Tetap satu. masjid. Salah satu Masjid. masajida, bukan salasu. Mengapa bukan salasu masajida? Muzakkar, masjidun muzakkar. Nah, salah satu masajida, bukan salasu masajida. Mengapa berbeda dengan madarisa? Karena masajida kalau kita kembalikan ke mufrad, Masjid. Masjid masjidun, mudzakkar atau muannas? muzakkar. Mudzakkar. Maka adatnya gunakan salah satun, bukan salasun. Ini yang jarang, ini yang ramai orang pusing bingung dalam hal ini ya. Adat maksud. Tapi Ya, keliru. pusing, bingung. Jadi kita harus ingat konsep dasar adat madud. Untuk 1 sampai 10 harus hafal mudzakkar, harus hafal muannas. Ini dasar sekali. Tidak boleh tertukar bilangan 1 sampai 10 untuk mudzakkar dan muannas tidak boleh tertukar. Harus fix, harus benar. Dua-duanya terpisahkan, terbedakan. Ustaz, Kalau kita adakah masih- orang Arab tu memang dia guna macam ni Ustaz? Kalau dia bercakap macam harian. Bagaimana Ibu? Adakah mereka yang orang-orang Arab tu bila dia nak bercakap dia memang macam mana dia fikir muzakkar muannas baru dia sebut atau dia pakai bantai je? Ya, semula dulu ketika saya masih awal-awal belajar bahasa Arab, ini belajar bahasa itu terlalu rumit. Terlalu banyak berpikir mana laki-laki, mana perempuan, mudzakkar, muannas. Jadi kepala kita harus berpikir keras. Mau mengatakan 10 sekolah saja berpikir dulu 10 sekolah. 10 bahasa Arabnya apa, sekolah bahasa Arabnya apa, mudzakkar atau muannas. Jadi Lama-lama proses berpikirnya panjang. 10 asyaratun atau asrun. Sekolah malusatun atau zamannya madarisu atau yang lainnya. Setelah itu baru dirangkai. Setelah dirangkai ini munsorif atau ghair munsorif berpikirnya panjang. Jadi terlalu banyak yang kita harus pikirkan pada mulanya. Tetapi pada saat sudah terbiasa, lama kita berlatih, jadi mengucapkan bilangan bahasa Arab itu sekarang sudah sama dengan kita mengucapkan bilangan dalam bahasa kita. Yaitu memang butuh proses, Ibu. Butuh proses ya, butuh waktu ya, takes time. Insya Allah lah kita juga akan segera mudah. Itu baik ya. Ini paham Bapak Ibu ya. Faham tak Baik. Ustaz? Kita lanjutkan. Nah sekarang ini kita lanjutkan 509. Siapa mau sebut? InsyaAllah saya sebut Ustaz. Khamsu mi'atin wa tis'un. Salasu. 509. Mat. Khamsu mi'atin 509 khamsumiatin ya. wa tis'un. Ya. Khamsumiatin watis'un. Bagus. Tuh. Berikutnya lagi 607. Siapa mau ambil? 607 maaf. Siapa mau ambil? Ibu Ida silakan. 607 Ibu Ida. Sittatin wa sab'un. 607 Ibu. 607. 600. Oh, sorry. Sittu mi'atin wa Lihatin. sab'un. Wasabun. Begitu. Situ mi'atin wasabun. Nah, berikutnya 704. Atau 4. Ibu Dina, Saya Ibu coba. Dina silakan Ibu Dina 704. Ya Ustaz, sab'u mi'atin wa arba'un. Ya, sab'u mi'atin wa arbaun. Oh. Wa arbaun. Berikutnya lagi 806. Pak Haji Parman, 806. 806. 8 Ya.
8 apa? Samanu mi'atin Ya, wasitun. bagus. Tamam ingatin wasitun. Udah mudah ya. Terakhir, 903 Pak Haji Tahir. 903. Tis'u mi'atin wa salasun. Bagus. Tis umiatin wasalasun. Tis umiatin wasalasun. Nah, baik. Ini semua adalah untuk muannas ya. Karena satuannya khomsun, ashrun, samanun kan muannas. Betul kan? Nah, sekarang kita merangkai dalam kalimat. Kita rangkai dalam kalimat. Saya akan hapus dulu. Ini selalu sudah paham, jadi saya hapus semua. Nah, sekarang saya akan sebutkan misalkan gini. 205 sekolah. Kemudian 307 rumah. Kemudian 406 masjid. Maaf. Masjid. Lalu 508 pohon. 609 meja. Ustaz, tak nampak angka Ustaz kat skrin. Bagaimana Ibu? Angka Ustaz tak nampak dekat skrin. Tak nampak skrin? Bukan. Nampak. Sekolahnya 205 nampak. Lepas tu nampak rumah, nampak masjid, nampak pohon, nampak meja. Saya tak nampak nombor. Yang lain bagaimana? Nampak. Nampak? Kasih Mohon maaf, sambung. Ibu, mohon Nampak. maaf, Ibu menggunakan handphone atau menggunakan laptop? Laptop. Tak nampak ya? Tapi saya kecilkan saya punya tu. Oh ya, baik. Di zoom-nya diperkecil ya, Bu ya? Okey. Baik. Berikutnya 701. 701 kursi. Jangan kursi. Mobil. Paham ya, mobil. Kereta. Kereta ya. 803 pesawat terbang. Plane. Terakhir 910. 910 apa? Train. Kereta api. Kereta api betul, kereta api ya, train. Kereta api. Tut. Siapa hendak turut gitu ya. Ya, baik. Itu lagu saya waktu kecil diajari itu, Ibu. Kereta api tut. Siapa hendak ikut, hendak turut begitu. Nah, sekarang kita berlatih. 205 sekolah. Siapa mau coba? Kak, saya cuba boleh Ustaz. Ibu Saripah Toha, betul. Silakan Ibu Saripah. Mi'atanin wa Mi'atani. hamsun. Mi'atani Ya. wa hamsun madrasatin. Nah, Ibu, 5 itu jamak kan? Madaris. Nah, karena 5 itu jamak, berarti makdudnya harus jamak. Wa hamsun. Jadi jamak dengan ini jamak. Iya. Madrasatun jamaknya macam mana? Bagaimana? Madarisat. Madaris. Iya. Jadi wa khamsu, kenapa tidak boleh bertanwin? Karena mudhof. Wa khamsu madarisa. Madarisa. Oh, okey. Kenapa madarisa wa Ustaz bukan hamsun madarisun? madarisa. Iya. Mi'atani wa khamsu madarisa. Kenapa madarisa Ustaz? Ghair munsharif. Sorry, madarisa ni. Iya. Begini.
Mi'atani, salasu mi'atin itu samalah mudah ya. Tinggal mengingat aja 200, 300, 400 bahasa Arabnya apa. Nah, lalu ketika disambung dengan 5 sekolah dan seterusnya, maka cara mengucapkan 5 sekolah itu ingat bahwa itu ada maksudnya menggunakan mudhof ilaih. Khomsu adat menjadi mudhof. Ya. Madaris ma'dud menjadi mudhof ilaih. Betul kasrah lah dah. Nah, khomsu itu sebagai mudhof tak boleh bertanwin. Ya. Sehingga tidak boleh khomsun. Lalu madaris ini kan madaris ini kan mudhof ilaih. Ilaih. Mudhof ilaih kan harusnya kasroh. Betul kasrah. Ya. Tetapi mengapa tidak menjadi kasroh khomsu madarisi? Jawabannya adalah karena isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif itu tidak menerima kasroh. Isim ghair munsharif tidak menerima atau tidak mau kasroh. Kasroh itu di bawah. Harokat yang berada di bawah huruf. Nah, isim ghair munsharif tidak mau di bawah. Inginnya di atas aja. Maunya tidak mau di bawah. Itu isim ghair munsharif. Begitu. Baik, bagus Ibu Toha, Ibu Syarifah Toha, ya oke, baik. Berikutnya 307. Siapa mau coba ambil? 307. Ibu Sabaria silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 307. Ya. Salasu mi'ati wasat. Ada yang kurang dikit. Salasu mi'atin. Mi'atin, tanwin harus muncul karena bukan mudhof. Salasu mi'atin wasab'atu buyutin. Nah, rumah bahasa Arabnya apa? Baitun kan? Baitun. Baitun zamannya apa? Buyutun. Buyutun. 7 rumah. Rumah itu kan mudzakkar, baitun. Berarti adanya gunakan mudzakkar, menjadi sab'atun. Nah, semua sab'atun, tetapi karena dimudhofkan kepada buyut, maka sab'atun tak boleh bertanwin. Sehingga menjadi sab'atu buyutin. Sab'atu tu, kenapa tidak bertanwin? Apa jawabannya? Mudhaf. Mudhaf. Buyutin kenapa kasroh? Mudhaf ilaih. Kenapa bertanwin buyutin? Buyutin. Isim munsharif, betul. Munsharif. Ya, munsharif. Ya, baik. Terus kita ulang-ulang sampai kita hafal. Berikutnya 406 masjid. Siapa mau coba? Ibu Nuria mau coba, Ibu? Arba'umi'atin. Arba'umi'atin, baik. Wasit masjid. Wasittu. Masjid bahasa Arabnya apa? Masajidu. Masjidun kan mudzakkar mana sini masjidun? Mudzakkar. Jamannya tadi betul masajidu. Ya, masjidun mudzakkar kan? Maka 6-nya harus mudzakkar. Wasittatu. Wasittatu begitu. Masajidah Ustaz. Wasittatu masajidah benar. Nah, jadi mengucapkan adat ma'dud dalam bahasa itu harus mikir dulu mudzakkar muannas, baru sebutkan adanya sab'atun atau sab'un, sittatun atau sittun. Ya inilah bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi berpikirnya panjang. Gitu. Baik, bagus, selamat Ibu Nuria. Berikutnya lagi 508 pohon. Pohon itu apa? Pokok ya? Asjar lah, asjar. Bahasa Arabnya apa? Asjar. Syajarun. Sajarun. Kalau macam Syajarun mudzakkar atau muannas? Syajarun muzakkar. Mudzakkar. Tapi boleh juga syajarotun. Dia boleh dua-dua lah. Boleh dua. Syajarotun muannas mudzakkar? Muannas. Muannas. Nah, zamannya berbeda Bapak Ibu. Kalau macam ni Kak ya. Apa dah? Syajarun mudzakkar zamannya apa? Zamannya syajarun. Asjar. Asjarun. Kalau syajarotun zamannya apa? Syajarotun. Syajarotun. Sajaratun. Pakai pola muannas salim. Jama muannas salim. Nah, sekarang silakan. Siapa mau ambil 508? Saya ambil, Boleh mudzakkar, boleh muannas. Saya cuba Ustaz ya. Siapa?
Ibu Misama boleh. Ibu Misama silakan. Hamsumi'atin Khamsumiatin. wa samanun. 8 kali. Khamsumiatin wa Wa samanun. Asjar. Ibu, asjar jamak dari mudzakkar atau jamak dari muannas? Asjarun. Daripada muzakkar. Mudzakkar. Maka adanya gunakan mudzakkar. Menggunakan tamar butoh. Jadi hamsumi'ah Khamsumiatin wa sama Sajaratun. Ibu sama tadi gunakan asjarun, berarti mudzakkar kan? Asjarun ini Ya. dari kata mudzakkar. Wasamanun kan tadi saya cakap kan Ustaz? Ibu tadi bilang samanun. Samanun itu muannas. Muannas samaniatun. Samaniyatu tak boleh tanwin. Samaniyatu. Wasamaniyatu asjar. Asjarun, asjarin. Asjarin. Kenapa Rin? Dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, asjarin ini dari sajarun mudzakkar. Sekarang macam mana apabila kita mengatakan 8 pohonnya sajarotun? Siapa yang bisa? Siapa mau coba? Saya cuba Ustaz. Buka sini. Musabaria. Muannas Ustaz Mana? Ya. Khamsumi'atin wa samanu syajaratin. Begitu. Wasamanu syajaratin. Berbeda, adatnya beda. Kalau kita gunakan syajarun, maka adatnya gunakan mudzakkar, samaniyatun, khamsatun, sittatun. Tapi kalau kita gunakan syajaratun, berarti muannas. Maka adatnya juga gunakan muannas. Begitu. Baik. Terus kita ulang-ulang. Zakar. Kita ulang-ulang ya. Terus. Zakar tis'atu maktab. Bagaimana? Oh, Ibu Ainun, silakan Ibu Ainun. 609. Saya cubalah Ustaz. Ya. Ini nama. Situmiatin. Ya. Watis atin. Satu. Watis atu. Makatib. Jama apa Ustaz Bija? Ya. Makatib. Maktabun mufradnya. Jamanya seperti masjidun. Makatib. Makatibun. Situmiatin wa watisatu makatiba. Begitu. Watis atu tak boleh tanwin. Kenapa watis atu tak boleh tanwin? Karena menjadi mudhof. Makatiba. Jama dari maktabun adalah makatiba. Ya, untuk menyebut adat ma'dud, kita harus ingat ma'dudnya itu mudzakkar atau muannas. Setelah itu kita juga harus ingat jamak dari kata itu apa. Jamak juga kan kita banyak pola ya, banyak wazan. Ya. Nah, inilah bahasa Arab. Jadi kita banyak yang harus kita pikirkan. Mufradat bahasa Arabnya apa? Kita tentukan mudzakkar atau muannas. Kemudian kita harus mikirkan, harus mengingat apa jamak dari kata yang akan kita sebut. Sehingga prosesnya lama. Tetapi pelan-pelan insya Allah pada akhirnya kita akan semakin refleks. Refleks itu apa? Bahasa sama mungkin ya, refleks itu jadi kecepatan dalam merefleks itu. Kecepatan. Suratul khotir, kecepatan dalam menanggapi. Insya Allah pada waktunya akan cepat. Nah, baik, kita terus berlatih. Ibu Zahara silakan, mobil 701 mobil. Ibu Zahara. 701 mobil. Ya. Sab'u mi'atin wa wahidu sayyaratin. Nah, coba ingat. 700 itu sab'u mi'atin. Nah, satu mobil bahasa Arabnya apa? Satu mobil. Mobil bahasa Arabnya apa? Wahidun. Mobil.
Mobil. Oh, Sayyaratun. Sayyaratun. Sekarang satu mobil, bagaimana satu mobil? Sayyaratun. Sayyaratu wa wahidu. Sayyara Ah. wawahidu. Ingat, Wawahidu. pada 1 sampai 2 itu Sama. sebut makdudnya dulu. Makdudnya disebut dulu. Oh. Satu mobil bukan wahidah sayyaroh, tapi sayyaratun wahidatun. Wasayyaratun wahidatun. Oh, Alah kan. Alamak. oh ya deh. Mabuk jadinya. Ya Ustaz, Sayyarat. mabuk je kan. Dia terbalik. Ulang ya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Baik, Sabu baik, mi'ati baik. wasayyarati. Wasayyaratun wahidatun. Ada muannas salim Ustaz ni. Wasayyarat. Tidak. Oh tidak ya. Mobilnya berapa Wasayya- ini? Satu. Satu. Berarti tidak jamak, harus mufrad. Sayyaratun itu mufrad. Wasayyaratun Ya. wahidatun. Begitu. Oh, okey. Satu berarti bukan jamak, maka sayyaratun tak boleh dijamakkan. Harus mufrad wasayyaratun. Kemudian tambahkan dengan wahidatun. Wa wahidatun ya Ustaz. Tanpa wa lagi, sayyaratun wahidatun. Wahidatun. Oh, tak ada Wahidatun wawa. saja. Oh, tak Tidak ada ada huruf ataf wawu. Karena ini susunannya sayyaratun wahidatun ini adalah naat man'ut. Sayyaratun adalah man'ut yang disifati. Wahidatun adalah naat. Makanya sama-sama tuntun tamarbuto. Oh, dah tak ada, bukan mudhaf lagi dah, Ustaz. Kalau 1 dan 2, saya ulangi, bilangan 1 dan 2 ketika disebut dengan makdudnya, maka polanya adalah naat man'ut. 1 dan 2 saja. Sayyaratun wahidatun. Kalau Sebenarnya makdudnya dulu disebut ya Ustaz, 1 dan 2. iya, 1 dan 2 makdudnya disebut. Okey. Sayyaratun wahidatun. Kalau 2 mobil bagaimana? Sayyaratani. Sayyaratani Wahidatani. isnatani. Ya, isnatani. Tidak ada wahidatani. Wahidatun itu 1. Nak sebut isnatani pergi wahidatani. Wahidatun 1. Kalau isnatani 2, berarti wahidatani 21. Gimana? Nak sebut isnatani Ustaz. Ada pening lah Ustaz bacaan makdud ni. Ya, ada makdud. Dia macam campur lah, Ustaz kan. Ya. Sedang nikmatnya mengucapkan wahidatun, jadi 2 pun ingatnya wahidatani. Itu biasa Ibu, terjadi. Lagi senang belajar nahwu sorof Ustaz. Ni saya pening. Baik. Sa'umi'atin wa sayyaratani isnatani. Sayyaratani musanna, isnatani juga musanna. Nah, sama-sama musanna karena naat man'ut. Berbeda dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu hubungannya mudhof ilaih. Okey. 1, 2 naat man'ut. Okey. 1 dan 2 hubungan antara adad dan makdudnya adalah naat man'ut. Okey. Sedangkan 3 sampai 10 hubungan antara adad dan makdudnya adalah Mudhaf ilaih. mudhof dan mudhof ilaih. 11, 12 Ustaz. Tambah balik. Ulang balik, baik. Tak, Bilangan kalau 1 dan 2 hubungan antara adad dan makdudnya Naat man'ut. adalah naat man'ut. Okey. Sedangkan bilangan dari 3 sampai 10 hubungan antara adad dan makdudnya adalah mudhof dan mudhof ilaih. Nah, sehingga aturan main naat man'ut berlaku. Aturan mudhof dan mudhof ilaih juga berlaku. Ya, terus kita latih kembali. Insya Allah nanti akan semakin lancar. Pelan-pelan. Berikutnya, 803. Siapa mau coba? Yang belum, siapa yang mau coba? Silakan. 803 apa tu? 803. Kapal terbang. Kapal terbang Tairun ya Ustaz? Kapal terbang.
Oh, pesawat terbang apa? Plane. Tairun lah. Bukan, tairun mah burung. Tairah. Tairatun. Nah, toirotun. Tairatun. Jadi toirun burung, Hmm. toirotun pesawat terbang plane. Jadi tidak boleh memandang toirun burung laki-laki, toirotun burung perempuan, bukan. Jadinya Atau macam toirotun pesawat terbang perempuan, toirun pesawat terbang laki-laki, tidak ada. 800 berapa Ustaz? 803 pesawat terbang. Silakan Okey. mau ambil. Cuba Ustaz ya. Siapa? Ibu Saadia boleh. Cuba je. Samani 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 apa? Samani mi'atin Samanu. samanu mi'atin sorry. samanu mi'atin Ya. wa 3 ya. Kapal terbang wasalasu Wasalasu baik. wasalasu iratin. Jamakkan. Jamak dia apa Ustaz? Tak tahu. Toirotin. Salasu iratin. Begitu. Sama numiatin wasalasu toirotin. 803 pesawat terbang. Ada di atas udara. Baik. Terakhir 910. Ibu Dina silakan. Nggak tahu bahasanya ini Pak Ustadz Train. Tetapi kitorun. Oh iya sih kitorun. Kitorun. Jamak dari kitorun kuturun. 900. Oh kuturun. Kuturun. Berarti seperti kitabun kutubun. Tis'umi'atin wa ashrun ya Ustaz. Kitorun mudzakkar atau muannas? Kitorun mudzakkar atau muannas? Kitorun mudzakkar Ustaz. Mudzakkar, maka 10 gunakan mudzakkar juga. 10 untuk mudzakkar apa? Ashrun. Asrun muannas. Asyaratun berarti 10 kereta, 10 tren bagaimana? Wah, Umi'atin wa apa tadi? 10 bahasa Arabnya? Asyaratu. Wa asyaratun. Tidak boleh tanwin. Wa asyaratun. Kuturin. Kutur. Kitoroni, kuturun. Oh, dia macam tuyur lah juga Ustaz ya. Burung. Seperti kitabun, kutubun. Oh. Kitabun, kutubun. Ustaz boleh tanya? Iya, Pak Haji bagaimana? Rasulun. Silakan Pak Haji. Kalau 101 bagaimana Ustaz? 101. Baik, ini saya hapus dulu ya. Oh iya, mohon maaf. Boleh Bapak Ibu screenshot dulu ini. Ini perlu kita jadikan contoh. Ustaz. Sudah? Belum. Boleh share di grup ya. Ya. Sudah? Baik, saya hapus kalau begitu. Ya, hapus Terima Pak, kasih. boleh. 101. Bagaimana bahasa Arabnya? Pak Haji Tahir mau coba dulu, silakan. 101. Mi'atun. Mi'atun. Ya. Wahidatun. Wahidun atau wahidatun. Oh. Sebentar. Wahidun. Ini wahidun mudzakkar atau muannas? Zakar. Mudzakkar. Nah, biar konkret, sebutkan ma'dudnya. Misalnya 101 apa Pak Haji?
101 malam. Ya, boleh. Lailatun. 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 Jadi 101 malam bagaimana? Lailatan. Mi'atun. Lailun. Mi'atun wa wahidu lailatin. Lailun. 1 dan 2 itu naat man'ut. Wa lailatun wahidun. Lailatun wa lailatun wahidatun. Wahidatun. Tuh. Lailatun wahidatun. Lailatun man'ut, wahidatun naat. 1 dan 2 itu naat man'ut. Polanya. Hubungan antara adad madunya naat man'ut. Mi'atun wa lailatun wahidatun. Bukan mi'atun wa wahidu lailatin, bukan. Tapi wa lailatun wahidatun. Dan lailatun gunakan mu'annas, bukan lailun. Kalau menyebut 1 malam, 2 malam, 3 malam itu gunakan mu'annas lailatun, bukan lailun. Begitu. Sekarang kalau ke 101 pulpen bagaimana? 101 pulpen, siapa mau coba? Oh, pen. Mi'atun wa qalamun wahidun. Wa qalamun wahidun. Kalau kita lihat dalam bahasa Arabnya, mi'atun wa qalamun wahidun, kalau kita terjemahkan kata per kata sesuai urutan, maka artinya adalah 100 dan pulpen yang 1. Oh. 100 dan pulpen yang 1, ya kan? Makna lain. Nah, tetapi kalau kita menerjemahkan 100 dan pulpen yang 1, orang kita, bangsa kita tidak bisa paham dengan mudah. Maksudnya adalah 101 pulpen, tetapi kalau diterjemahkan 100 dan pulpen yang 1, malah kita tidak bisa paham seperti yang seharusnya dipahami. Tapi inilah cara mengucapkan adad madu dalam bahasa Arab. Begitu, Pak Haji. Kenapa mesti letak wa, Ustaz? Bagaimana? Kenapa selepas mi'atun tu mesti letak wa? Ya, karena ini sambung menyambung 100 dan 100 dan. Oh. 100 itu kan bilangan besar. Lalu hendak disambung dengan bilangan yang lebih kecil. 101. Nah, bilangan besar disambung dengan bilangan yang lebih kecil itu ditambahkan dengan huruf athof. Jadi kita tak boleh cakap mi'atun qalamun wahidun, tak. Tidak boleh begitu. Tapi harus ditambah dengan wawu, huruf athof. Wawu ini huruf athof. Mungkin ada pertanyaan, mengapa harus menggunakan huruf athof? Apa artinya athof? Sambung. Menyambungkan. Nah, barangkali filosofinya dalam bahasa Arab ini, mengapa perlu ada huruf athof? Maksudnya adalah agar satu kata dengan kata yang lain selalu sambung menyambung, tidak boleh dipisahkan. Makanya dalam bahasa Arab tidak mengenal pemisahan, yang ada adalah penyambungan. Meskipun bangsa Arab suka berperang, zaman dulu kan bangsa Arab sering berperang, satu suku dengan suku-suku yang lain kan berperang terus ya. Sekarang pun perang, Sekarang juga sama, masih suka berperang di Arab. Itulah sebabnya mereka merindukan persatuan, merindukan penyambungan. Mereka sering berperang dari dulu antara suku A dengan suku B, antara suku E dengan suku B. Mereka selalu berperang meskipun dengan sebab yang remeh, yang kecil. Mudah untuk bermusuhan, mudah untuk berperang. Sampai sekarang. Dan karena mereka sering berperang, maka mereka merindukan persatuan, merindukan perdamaian. Untuk itulah mereka butuh tali atau penghubung untuk mempertemukan dua kata yang terpisah agar tidak lagi bermusuhan. Rasulullah itu lahir
hidup di tengah bangsa yang memang suka berperang. Dan Rasul muncul di tengah-tengah mereka untuk menyatukan orang-orang yang bermusuhan itu. Bangsa-bangsa yang semula bermusuhan, berperang oleh Rasulullah disatukan. Itulah tugas kenabian. Karena mereka suka berperang, suka berpisah, lalu mereka merindukan persatuan dan kesatuan, maka dalam bahasa pun mereka membutuhkan huruf athof dalam menyambungkan kata dengan kata yang lainnya. Satu kata dan kata yang lainnya. Barangkali begitu filosofinya, Ibu. Begitu ya. Baik. Begitu Pak Haji. Sudah cukup Pak Haji Tahir? Ustaz, kalau bezakan 111 bagaimana Ustaz? Nah, setelah ini belum. 111 belum. Okey, Ya. okey. Baik. Setelah ini. Sebentar. Belasan belum. Kita selesaikan dulu yang ini. Ini harus kita kuasai dulu. Baik, kita lanjutkan. Saya akan tuliskan misalkan bilangan begini. 508 508 kotak. Apa kotak? Box ya. Oh, sunduk. Sundukun. Kotak. Sundukun. Saya tuliskan. Sundukun. Coba. 508 kotak. Bahasa Arabnya bagaimana? Siapa mau coba ambil? Ibu Zahra, silakan. Khamsatun mi'atin. 500. Oh, khamsatu mi'atin. Bukan. Khamsu mi'atin. Khamsu mi'atin. Wasamaniyatun. Samaniyatun atau samanun? Wasamanun. Samanun atau samaniyatun? Samaniyatun Ustaz. Kenapa samaniyatun? Muzakkar. Sundukun muzakkar, betul samaniyatun. Wasamaniyatun. Nah, bertanwin tidak samaniyatun, Bu? Dia tak ada tanwin dia. Kenapa? Wasamaniyatu. Sebab Kenapa dia tidak mudhaf. bertanwin? Mudah, bagus. Kotak? Sundu. Apa jamak dia? Nah, seperti ustadun, zamannya Pak Ustadun. Asatidah. Asatidu. Ilmidun. Sonadiku. Sundukun. Sundukun. Sonadiku. Sonadiku. Jadi 8 box, 8 kotak bagaimana? Samaniyatu. Ya. Sonadiku. Sonadikin. Sonadiko. Sanadiko. Mengapa sonadiko tidak sonadiki, Bapak Ibu? Ghairu munsharif. Ghairu munsharif, begitu. Ya. Semakin asik ya. Ustaz, saya ada satu muskil dah lama dah saya nak tanya. Apa Ibu? Untuk jamak yang ghairu munsharif ni Ustaz, dia ada menggunakan wazan mafa'il dan ada menggunakan wazan mafa'il. Macam mana kita nak kenal pasti masa bila kita nak gunakan wazan mafa'il dan masa bila kita nak menggunakan wazan mafa'il tu? Baik, baik. Ini penting. Memang di antara pelajaran bahasa Arab yang paling sulit di antaranya adalah jamak. Di antara pelajaran bahasa Arab yang paling sulit adalah menentukan jamak dari sebuah isim. Sebab apa? Sebab pola-pola jamak itu banyak. Lebih dari 40 pola. Karena banyak, karena ramai pola-pola jamak, taksir ya utamanya, maka seringkali orang-orang yang belajar bahasa Arab itu kesulitan menentukan jamak dari sebuah isim mufrad. Termasuk yang tadi Bu Saadia tanyakan. Nah, saya akan berikan rumusannya. Barangkali ini membantu. Coba.
Maktabun. Ada berapa huruf? Maktabun. 4. 4 huruf. Masjidun. Ada berapa huruf? 4. 4 huruf. Majlisun. Berapa huruf? 4. 4. Mahromun. Berapa huruf? 4. 4 juga. Satu lagi. Kaukabun. Berapa huruf? 4. 4. Ingat ini 4 ya. Sekarang berikutnya. Sundukun. 5. 5. Berapa huruf? 5. 5. Tadun. Berapa huruf? 5. 5. 5. Tilmidun. Berapa huruf? 5. 5. Miftahun. Berapa huruf? 5. 5. Satu lagi. Misbahun. Berapa huruf? 5. Okey, saya dah dapat jawapan Ustaz. Kalau daripada 4 huruf dia guna mafa'il. Kalau 5 huruf dia guna mafa'il. Betul tak Ustaz? Iya. Ya, betul. Tetapi ada satu lagi. Kalau Ibu kesimpulannya begitu, saya akan tambahkan. Madrasatun berapa huruf, Ibu? 5. Jamannya apa? Madarisa. Madaris. Mafa'il atau mafa'ilu? Mafa'il. Kan ada 5 huruf, tadi Ibu bilang. Yalah, tapi ini tamar buta. Nah, baik. Kalau gitu saya akan rumuskan. Bapak Ibu, kalau kita menemukan fi'il mufrad dalam bahasa Arab, perhatikan jumlah hurufnya. Perhatikan jumlah hurufnya. Ada berapa huruf? Kalau jumlah huruf dari isim mufrad tersebut terdiri dari 4 huruf, 4 huruf, dan 4 huruf itu tidak ada huruf ilatnya. Tidak ada huruf pemanjangnya. Huruf ilat, wawu, alif, ya. Huruf pemanjang, alif, wawu, ya. Sama kan? Saya ulangi. Apabila ada isim mufrad terdiri dari 4 huruf dan 4 huruf itu tidak terbuat dari huruf ilat atau huruf pemanjang, huruf mad, tidak ada huruf pemanjangnya, maka pola jamannya adalah mafa'ilu. Atau kalau dalam bahasa saya, a'ai'u. 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 Sehingga maktabun menjadi Makatibu. Makatibu. Masajidu. Majalisu. Maktabun berapa huruf? 4. 4 huruf. Ada huruf pemanjang tidak? Tak Sebelum ada. terakhir. Tak ada. Tidak ada. Sekarang saya tuliskan ini. Karimun. Berapa huruf? 4. Ada huruf pemanjang tidak? Ada. Apa? Ya. Ya. Nah, karimun tidak menggunakan pola mafa'ilu. Ayu tidak boleh. Kenapa? Sebab ada pemanjang. Huruf ketiganya pemanjang. Ada ya. Ada ya. Rasulun. Berapa huruf? 4. Ada huruf pemanjang tidak huruf ketiganya? Ada. Huruf mat. Ada. Maka tidak boleh menggunakan pola mafa'ilu atau ayu. Tidak boleh. Makanya tadi saya sampaikan, apabila ada isim mufrad yang huruf-hurufnya tidak terdapat huruf ilat, huruf pemanjang, terutama huruf yang ketiga, maka pola jamannya adalah a'ai'u. Sehingga kata maktabun jamannya adalah makatibu. Makatibu. Masjidun? Masajidu. Masajidu. Tak boleh tambahin, ingat. Majlisun? Majalisu. Majalisu. Majalisu.
Mahramun, Maharimu. maharimu. Kok maharibu tulisan saya? Maaf ya. Maharimu. Ini saya salah tulis. Maharimu. Kaukabun, Kawakib. Kawakib. Kawakibu. Mahramu tu makna apa, Ustaz? Mahram dari kata haruma, mahram. Mahram. Mahram yang tidak boleh Paham. nikahi atau maharim itu hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dihormati. Maharim, sesuatu yang dihormati atau sesuatu yang diharamkan. Tak boleh nikah. Salah satunya kalau kaitannya dengan pernikahan berarti tak boleh nikah. Kalau kaitannya dengan sesuatu barang, maka sesuatu yang harus dihormati. Al-maharim. Kaukabun, kawakib. Kaukabun, kawakib karena tidak ada huruf pemanjang terutama pada huruf yang ketiga. Nah, kita bergeser ke kiri. Sundukun, berapa huruf? 5 huruf. Nah, perhatikan huruf keempatnya. Huruf keempatnya sundukun apa? Wow. Wow itu pemanjang bukan? Iya. Huruf mad atau huruf pemanjang atau huruf ilat. Kalau dalam ilmu shorab disebut huruf ilat. Dalam ilmu tajwid disebut dengan huruf mad. Kalau saya menyebutnya huruf pemanjang, sama mad juga. Nah, apabila ada isim mufrad terdiri dari 5 huruf dan huruf keempatnya adalah huruf pemanjang, apapun huruf pemanjangnya, boleh wawu, boleh alif, boleh ya, maka wazan jamanya, pola jamanya adalah a-a-i-u atau mafa'ilu. Perhatikan ini ada ya pemanjang, ada ya sukun. Ya sukun ini adalah menggantikan huruf ilat atau huruf pemanjang yang terdapat pada mufrad. Sundukun huruf ilatnya wawu. Huruf keempatnya. Nah, ketika dijamakan, huruf wawunya ditukar, diganti menjadi huruf ya sukun. Sanadiku. Mengapa menjadi ya sukun? Sebab sebelumnya kasroh tuh. Iu. Kasroh kan? Polanya a-a-i-u. Ya. Sedangkan sundukun, mengapa menggunakan wawu sukun? Karena sebelumnya domah, du, bukan di, bukan da. Pasangan wawu sukun itu dengan domah. Begitu. Begitupun ustadun, ada 5 huruf. Dan huruf yang keempatnya adalah pemanjang, alif. Maka apabila ada isim terdiri dari 5 huruf, dan huruf yang keempatnya adalah huruf pemanjang, maka pola jamannya adalah a-a-i-u. Harus ada pemanjang pada huruf sebelum terakhir. Dan huruf pemanjang itu adalah pengganti dari huruf pemanjang yang terdapat pada isim mufradnya. Sundukun pemanjangnya wawu sukun. Ustadun pemanjangnya alif. Tilmidun pemanjangnya ya. Miftahun pemanjangnya alif. Misbahun pemanjangnya alif juga. Maka sundukun jamannya adalah Sonadiku. Sonadiku. Harus panjang diku. Tak boleh sonadiku. Tak boleh. Harus sonadiku. Ustadun. Fahim tu. Wadah. Ustadun asatidu. Tak boleh kita cakap, tak boleh kita mengatakan asatidu. Tak boleh. Mengapa? Sebab harus ada pengganti alif dalam mufradnya. Ustadun ada alif pemanjang, maka jamannya asatidu harus panjang ti-nya. Asatidu. Tilmidun jamannya Alamizu. alamidu. Miftahun Mafatih. nah begitu, mafatihu. Mafatihu. Misbahun Masabihu. asabihu. Oke. Baik. Maktabun, masjidun, majlisun, mahramun, kaukabun. Mudzakkar atau muannas? Zakar. Zakar.
Sundukun, ustadun, tilmidun, miftahun, misbahun. Mudzakkar atau muannas? Zakar. Zakar. Sekarang saya tuliskan kata lain. Madrasatun. Muannas. Mudzakkar muannas? Muannas. Muannas. Mistoratun. Mudzakkar muannas? Muannas. Muannas. Migrofatun. Mudzakkar muannas? Muannas. Muannas. Madrasatun, mistoratun, migrofatun ada berapa huruf? 5. 5. 5. Khamsu. Tetapi madrasatun ini meskipun 5 huruf, huruf yang kelimanya adalah tamarbutoh. Dan tamarbutoh itu dianggap tidak ada kalau kita membuat jamak. Sehingga madrasatun itu sama dengan madrasun. Kalau madrasatun huruf tamarbutoh dibuang, maka jumlah hurufnya tinggal berapa? 4. 4. Ada pemanjang tidak madrasatun? Tak ada. Ada. Ada pemanjang. Karena madrasatun tidak ada huruf pemanjang pada huruf sebelum terakhir, maka pola jamaknya sama dengan mufrad mudzakkar yang ada 4 hurufnya. Madarisu. Maka madrasatun sama dengan maktabun pola jamaknya. Madarisu. Nah, begitu. Madrasatun menjadi madarisu. Itu. Mistoratun? Masatiru. Masatiru. Masatiru tak ada yang panjang. Kecuali Masatiru. bagus. Migrofatun? Magharifu. 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 Ma'rifatun. Ma'rifah. Ma'rifatun namanya? Ma'arifu. Maghrifatun. Magharif. Ma'rifatun ma'arif. Jadi kalau ada isim muannas, ada tamarbutoh, lalu kita akan buatkan jamannya, hitung hurufnya ada berapa. Kalau ada tamarbutoh, sebelumnya ada 4 huruf, berarti ini sama dengan kata mudzakkar yang terdiri dari 4 huruf yang tidak ada pemanjangnya, seperti maktabun. Makanya madrasatun jamannya sama maktabun, sama. Mistoratun jamannya sama dengan masjidun. AAIU polanya. Nah, sekarang bandingkan dengan ini. Bandingkan dengan ini. Ruznamatun. Ada tamarbutoh tidak? Ada. Ada. Ada tamarbutoh kan? Ya. Ruznamatun. Ada berapa huruf semuanya dengan tamarbutoh? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? 6. Sekarang coba tamarbutoh kita hilangkan. Ada berapa sekarang hurufnya? 5. 5. Huruf terakhirnya apa? Mim. Mim. Sebelum mim ada pemanjang tidak? Ada. Ada. Karena ruznamatun, kalau tamarbutoh dibuang, ada 5 huruf dan sebelum huruf terakhir ada pemanjang, maka pola jamannya sama dengan sundukun. Sama dengan ustadun. Ruznamin. Apa jama dari ruznamatun? Uzani. Ustadun apa jamannya ustadun? Uzanimu. Ustadun jamannya apa? Asatidu. A-A-I-U. Maka ruznamatun? Raza. Rozanimu. Rozanimu. Tukar. Syakalnya kena tukar. Okey. Ru jadi ro. Rozanimu. Apa makna ruznamatun, Ustaz? Kalender. Oh, kalender. Tanggalan. Seperti ini ya. Seperti ini. Tanggalan. Paham Pak, paham. Kalender. Kalender ya, kalender. Ya. Kalender atau almanak. Almanak. Betul ya almanak ya? Takwim, Ustaz. Oh, takwim, betul. Takwim juga boleh. Kalender atau takwim boleh. Di Malaysia atau Singapura tuh gunakan takwim. Takwim sama dengan kalender. Ya, kalau di sini kadang kalender, kadang almanak, kadang penanggalan. Tanggal. Satu lagi.
Qaruratun. Qaruratun. Berapa huruf? Qaruratun. Mana? 6. 6 huruf. 6 juga. Huruf 6. terakhirnya tamar buto kan? Ya. Buang tamar butonya. Sekarang ada berapa huruf? 5. 5. 5. Huruf terakhirnya apa? Ro. Ro. Sebelum ro ada pemanjang tidak? Ada. Apa? Wow. 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 Maka pengajamannya nanti a, i, u sama dengan ruznamatun. Maka qaruratun jamannya bagaimana? Kawariru. Nah, baik. Oh, ayat Quran tuh kawarir. Nah, di surat Al-Insan ada. Alif yang kedua ini dijadikan wawu. Kawariru. Ada ayat Quran. Qawariro. Salah ada Quran. Qawariro. Ada ayat Quran Qawariro. Di surat kawarir. Al-Insan ada. Al-Insan. Insan. Ya, betul. Qawarir. Qawarir. Insan. Qawarir. Ini 578. Surat. Ya. Surat berapa? Surat 578. Surat Al-Insan. 57 ayat 8. Qawariro. Min kasin 529. kanat qawariro. Qawariro apa berikutnya saya lupa ya. Ya, berhenti Ustaz. Wakaf. Ya. Kawarir. Qawaruha takdiro. Gitu kan ya? Qawariro. Ditulis sini sebening kaca maknanya Ustaz. Betul. Kaca, iya kaca. Oh, kaca. Atau juga Ustaz. boleh botol. Betul. Pak Ustaz, Ya Pak Lukman. ini jadi ada 2 huruf illah sini, alif sama waw. Ya, Jadi huruf illah yang kedua alif tu digantikan dengan waw, Ustaz. betul. Nah, baik. Qaruratun. Ada huruf illat ada 2. Yang pertama setelah maaf. Yang pertama huruf kedua. Yang kedua huruf keempat, betul tak? Betul. Nah, untuk huruf yang keempat, huruf wawunya ditukar menjadi ya. Jadi ini rir gitu ya. Riru. Sedangkan huruf ilat yang pertama berupa alif ini ditukar menjadi wawu. Mengapa? Sebab kalau kita baca qaariro itu sulit membacanya. Sehingga alifnya dimudahkan menjadi bacaan wawu. Maka menjadi qawarir. Qawarir. Sama dengan kata ini. Banyak. Fakihatun. Fakihatun huruf keduanya apa? Alif. 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 Sama dengan qaruratun. Ada alif huruf keduanya kan? Iya. Maka fakihatun jamannya apa? Fawakihu. Fawakihu. Alifnya jadi waw. Lagi maidatun. Oh, Huruf Maidah. keduanya apa? Idatun. Alif. Alif. Alif juga. Maka jamannya Mawa. mawaidu. 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 Satu lagi. Nafidatun. Nawafidu. Nawafidu. Tidak terasa? Tidak terasa bedanya? Sudah. Nafidatun nawa. Maidatun mawa. Fakihatun fawa. Ada lagi nih. Amilatun. Awamilu. Awamil. 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 Faktor artinya faktor. Faktor. Jadi Bapak Ibu Ada kesimpulannya. Maidah, Bagaimana Ibu? Maidah. Makna Maidah. Maidatun meja makan. Hidangan. Ya. Boleh meja makan Surah atau Al-Maidah. hidangan. Meja Surah pun boleh. Al-Maidah. Al-Maidah. Mejanya tapi untuk meja makan Ibu, bukan meja tulis. Oh. Meja yang digunakan untuk menghidangkan makanan-makanan. Bukan Surah meja Al-Maidah. yang digunakan untuk menghidangkan buku-buku, bukan. Surahnya. Surah Maidatun. Kalau meja untuk buku maktabun. Yes. Hidangan juga lah Ustaz. Bagaimana Ibu? Hidangan juga lah. Hidangan. Yang mana hidangan?
Maidah tuh hidangan juga Baik, lah. maidatun boleh meja makan, boleh hidangan. Okay, dining table lah, dining table. Yeah. Yes, correct. Ya. Jadi, Bapak Ibu, kalau menemukan isim mufrad yang huruf keduanya adalah alif pemanjang, maka sebagian dari alif itu ditukar menjadi wawu. Fakihatun fawakih, maidatun mawaid, nafidatun nawafid, amilatun awamil, dan lain-lain. Terutama yang mu'annas. Tamar butoh. Fakihatun mu'annas mudzakkar. Manas. Mu'annas. Maidatun mu'annas juga. Nafidatun mu'annas, amilatun juga mu'annas. Ya. Kullu mu'annas, kullu mu'annas. Ya. Kulluha mu'annas, semuanya mu'annas. Kullu Ulangi lagi. Ya. Apabila ada isim mufrad mu'annas yang huruf keduanya berupa alif, maka alif itu ditukar menjadi wawu. Jadi wow. Oke. Apabila ada isim mu'annas tamar butoh ujungnya, huruf keduanya berupa alif, maka alif itu ditukar menjadi wawu pada saat menjadi jamak. Oke. Alhamdulillah awamil. Itu dia punya Wajibun. kod lah. Adanya kod. Tulab. Tajirun. Talibun berapa huruf? 4. Tajirun berapa huruf? 4. Muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Huruf keduanya alif bukan? Alif. Ya. Kalau fakihatun tamar butoh dibuang, sama tidak fakihun dan talibun polanya? Sama. Sama, fakihun 4 huruf keduanya alif. Talibun 4 huruf keduanya alif. Sama-sama. Sama. Tetapi talibun tak boleh menggunakan pola fawakihu, tak boleh. Tulab. Talibun jamaknya apa? Tulab. Tulabun. Tajirun apa jamaknya? Tujarun. Amilun apa pola jamaknya? Amilun. Ummalun. Ya, fakihatun ada alif. Talibun ada alif. Tajirun ada alif. Amilun ada alif. Oh, ini lain kod pula. 4 huruf misalnya. 4 huruf benar. Nah, mengapa talibun huruf alif yang keduanya ini tidak ditukar menjadi wawu pada saat jamak? Talibun, tajirun, amilun, huruf keduanya adalah alif. Tetapi pola jamaknya, alif itu tidak ditukar, tidak diganti menjadi wawu. Berbeda dengan fakihatun. Huruf keduanya sama-sama alif. Tetapi fakihatun huruf alifnya pada saat diubah ke jamak, alif ditukar menjadi wawu. Fawakih, mawaid, nawafid, awamil. Tahu tidak mengapa demikian? 4 huruf lah Ustaz. Tapi muzakkar. Tak ada tak marbuta, dia tak ada tak Nah, marbuta. itu tidak ada tamar butoh. Jadi huruf alif yang kedua itu, huruf kedua yang berupa alif itu ketika ditukar menjadi wawu ketika jamak adalah untuk kata muannas. Sekali lagi cikgu muzakkar sekali. tak bisa. Ustaz ulang sekali lagi sekali cikgu pula. Boleh. Ustaz selalu kat sekolah cikgu. Bapak Ibu, alif yang terdapat pada huruf yang kedua harus ditukar menjadi wawu pada saat jamak. Itu adalah untuk isim-isim muannas. Muannas ya. Fakihatun, maidatun, nafidatun, amilatun. Di situ semuanya huruf keduanya adalah alif. Dan fakihatun, maidatun, nafidatun, amilatun pada saat dijamakkan huruf alifnya diganti, diubah, ditukar menjadi wawu.
Ini khusus untuk isim-isim mu'annas. Mahum. Sedangkan apabila alif kedua itu, alif yang merupakan huruf kedua itu terdapat pada kata mufrad, maaf, saya ulangi. Sedangkan apabila huruf kedua yang berupa alif itu terdapat pada kata mudzakkar, maka alifnya tidak ditukar menjadi wawu. Justru pola jamannya berbeda. Menjadi fu'aun atau fu'alun. Fu'alun. Ingat, tolibun tullabun. Tajirun tujjarun. Khazinun khuzzanun. Amilun ummalun. Bacitun bucatun. Itu canda. Maaf. Ustaz, yang tijarun tu apa bezanya Ustaz? Bagaimana Ibu? Tijarun, yang Al-Quran kan ada tijarun tu. Apa bezanya dengan tajirun, tujarun tu? Yang tijarun. Tijarun tidak ada di Al-Quran, seingat saya. Dekat mana saya jumpa tijarun? Yang ada adalah tijaratun. Tijarah. Peniaga kan Ustaz? Tijarun tidak ada. Kalau tijaratun ada. Yalah tijaratun. Peniaga ya? Berbeda. Tijarun dan tijaratun berbeda. Tijarun tidak ditemukan di Al-Quran, seingat saya. Yang ada adalah tijaratun. Tijaratun. Tijaratun artinya adalah perniagaan. Peniaga kan? Peniaga. Niaga atau perniagaan boleh. Niaga. Atau perdagangan. Atau bisnis. Sedangkan tajirun adalah pebisnis, pedagang, peniaga. The person. Pesennya, orangnya. Ya. Maknanya tijaratun tu masdar lah Ustaz. Tajirun tu isim fa'il. Betul. Tijaratun adalah masdar. Betul. Perdagangan, perniagaan, bisnis. Sedangkan tajirun adalah isim fa'il, isim yang bermakna orang. Orang yang melakukan perdagangan. Orang yang melakukan niaga. Orang yang melakukan perniagaan. Isim fa'il. Paham. Saya sini Bapak Ibu mulai paham? Paham. Menampak banyak Ustaz. Saya teringat ayat itu tijaratun lan tabur. Is it betul Ustaz? Ada ayat. Tijaratun lan tabur ada. Itu kita Ada tahu. juga di surat As-Saff ini. Atau ada juga di surat As-Saff. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ada kan surat itu ya di surat As-Saff ayat Tijaratun lan tabura. Surah As-Saff. Surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ada kan? Tijarat. Ada. Ada Ustaz. Ada lagi yang tadi Bu Halimah sampaikan, tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak merugi. Dengan Allah. Yang tidak akan merugi. Orang tawaf tu baca tu kan Ustaz? Bagaimana Ibu? Orang tawaf tu kan dibaca tu tijarat. Tawaf, ya. Ya kalau tawaf itu dibaca, sebagian orang baca dengan bacaan itu, doa-doa itu. Nah, ini sebagai bagian dari pola-pola jama'. Dan saya sampaikan tadi, pola jama' termasuk pelajaran yang sulit dalam belajar bahasa Arab. Yang seringkali orang kesulitan untuk membuat jama' dengan benar dan tepat. Itulah sebabnya kita buat pola-pola. Dan di dalam buku Ibu, buku Al-Ajib jilid ketiga, Al-Ajib jilid yang ketiga, warna merah, covernya, itu saya sudah tuliskan pola-pola jama' ada 40 pola. Wah, pening. Tak boleh menengkak dulu, belum boleh menengkak, masih pening Pak. Ya, kalau kita baca langsung sendiri, memang pening. Tapi kita belajar satu persatu saja, sedikit demi sedikit, seperti yang sekarang kita pelajari. Betul. Ini pun macam dah tepu kepalanya ni. Dalam SAD juga, dalam program SAD Sekolah Arabi kita juga ini ada bahasa itu sedikit-sedikit, satu-satu dengan teorinya.
kita buat teorinya agar mudah dipahami secara logik ya, secara logika bisa dimengerti agar mudah ingat. Mudah-mudahan membantu banyak. Amin. Mudah-mudahan Pak. Amin. Ya. Ustaz, Ya. lagi satu nak tanya. Harfun tu jamaknya hurufun ke ahraf, Ustaz? Ada dua. Oh, ada dua. Harfun zamannya boleh hurufun, benar. Ahrufun boleh. Seperti ainun. Zamannya ada Uyun. 3. Boleh uyunun. Uyun. Wa'yun. Uyun. Boleh ayunun. Boleh Jaratan. Ya. ayanun. Tak pernah dengar. Tapi maknanya kalau huruf pun artinya huruf. Haruf pun maknanya juga sama huruf. Kalau uyunun Kalau nak cakap 5 huruf mana yang betul, Ustaz? Khamsu hurufin ke khamsu ahruf? boleh dua-duanya. Boleh. Satu harufin benar. Satu hurufin betul. Tidak ada yang salah. Jadi kalau ada yang mengucapkan huruf boleh, haruf boleh. Dua-duanya benar. Nah, harfun artinya huruf. Huruf pun juga huruf, haruf pun juga huruf. Nah, tapi kalau ainun lihat, zamannya boleh uyunun, boleh ayunun, boleh ayanun. Kalau uyunun artinya mata air. Kalau ayunun artinya mata yang melihat ini. Ayunun. Ayun. Kalau Qurrata ayanun ayun. artinya orang terkemuka. Apa orang terkemuka? Terkenal. Kalau di Indonesia orang terkemuka atau orang terpandang atau figur. Terkenal. Figur. Oke. Figur. Tokoh. Sama tak di situ? Tokoh. Boleh lah Pak. Terhormat lah. Orang terhormat, betul. Karena orang terhormat itu kan orang yang terlihat oleh mata, betul tidak? Terkenal ya. Terkenal. Ayan. VIP lah, Ustaz. VIP betul di bawah Ustaz, betul. VIP. VIP. Nafsun juga ada beberapa. Ada anfusun. Ada nufusun. Ampus nufus ya. Nah, anfusun artinya diri. Nufusun artinya jiwa. Nafas ya. Mufradnya sama-sama nafsun. Nafsun. Nafus diri, nufus jiwa. Kalau nafasun, zamannya adalah anfasun. Artinya nafas. Nafas beda tak dengan jiwa? Tak sama. Tak sama. ya. Nafas itu yang kita keluarkan dari paru-paru kita ke dada. Lalu kita keluar lewat mulut atau hidung. Itu nafas. Syukran Pak. Ya. Begitu. Nah, sekarang lihat. Harfun berapa huruf? 3. Ainun berapa huruf? 3. 3 juga. Nafsun berapa huruf? 3. 3. Nafasun berapa huruf? 3. Nah, 3 kalau juga. ada isim terdiri dari 3 huruf, maka pola-pola zamannya ada 4 macam. Ada af'alun, ada fu'ulun, ada fi'alun, ada af'ulun. Tambah pening Pak. Sekali lagi Ustaz, sekali lagi ulang saya nak tulis. Tak nampak. Oh, yang tu. Okey. Yang adun. Ya, Ada orang ini screenshot terakhir ya. tak? Ada. Boleh screenshot tak someone? Ya, boleh. Saman screenshot ya. Tenang Bapak Ibu. Apabila sekarang pening, nanti insya Allah akan kita ulangi lagi. Pada waktunya Ya, insya boleh Allah. Pak. InsyaAllah Baik. Pak. Ya. Ya. Ini saya sampaikan dulu. Bapak Ibu lihat, af'alun, fu'ulun, fi'alun, dan af'ulun ini adalah pola-pola jamak atau wazan-wazan jamak yang terbuat dari mufrad terdiri dari 3 huruf. Jadi,
apabila kita menemukan isim mufrad terdiri dari 3 huruf, maka pola jamaknya adalah salah satu dari 4 wazan ini. Af'alun, fu'ulun, fi'alun, atau af'ulun. Begitu. Tentang hal ini insyaallah kita akan sampaikan pada waktunya lebih jauh. Begitu. Alhamdulillah. Ustaz pening dah. Nah, kita Iya. Yes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. 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 Sekarang muncul orang yang akan menyapa kita menjelang istirahat dan tidur. Nah, ini. Apabila orang ini sudah datang, berarti sudah saatnya beristirahat. Nak siap baca bismika wa amutnya. Bismika ahya wa Bismika Allahumma ahya bismika amut. Bapak Ibu semua. Baik. Jadi adat madud ini menarik ya Bapak Ibu ya. Menarik. Dan pening tapi menarik Pak. Pening menarik ya. Menarik, asyik meskipun pening. Ya. Insya Allah pada akhirnya peningnya hilang, tinggal asik dan menariknya. Amin, amin. Pada waktunya. Ya baik Bapak Ibu semuanya, berbesar hatilah selalu ketika belajar bahasa Arab. Ketika kita menemukan kesulitan hari ini atau kemarin, insya Allah itu akan segera hilang pada waktunya. Dan kita sudah belajar, insya Allah itu pun jadi modal kita untuk melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya. Tetap semangat, tetap berbesar hati, dan semangat selalu sampai kapanpun. Amin. Amin ya Rabb. Baik. Amin, amin. Itu saja yang kita pelajari pada malam hari ini. Insya Allah jumpa lagi pada minggu yang akan datang, masih tentang adat ma'dud. Oke. Baik latihannya maupun menambah pelajaran 111 sampai 120 dan seterusnya jika sudah siap. Baik, itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga semuanya sehat, yang sakit segera sembuh. Semuanya tetap semakin kuat dan sehat. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kesilapan. Nakhtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum fi hadhil fursah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.